Dunia ilahi diserang oleh kekuatan misterius dari dunia luar, dan perang reinkarnasi antar dewa yang berlangsung selama ribuan tahun pun dimulai. Para dewa putus asa setiap kali mereka berakhir dengan kekalahan. Dalam reinkarnasi terakhir, mereka membuka formasi reinkarnasi untuk menaruh harapan pada umat manusia, berharap untuk memilih sekelompok dewa baru melalui warisan kekuatan ilahi. Saat ini, di dunia manusia, Ji Xiangfeng yang tidak memenuhi syarat sebagai pemain masuk ke dunia game misterius bernama Alam Dewa setelah menerima paket dari ayahnya yang hilang. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan dengan keadaan di Alam Dewa yang mana kekacauan tengah terjadi. Pada saat ini, para pasukan mengatakan, "Aku tak menduga bahwa kami yang pernah menganggap diri kami tak terkalahkan akan mengalami hari yang menyedihkan. Setelah pertempuran ini semuanya harus diselesaikan." Dan sosok yang tengah berbicara ini bernama Yinglong Chengsen. Di sampingnya juga ada Gods of Light Zoya Cinaya. Zoya mengatakan, "Tapi apakah mungkin kita yakin memenangkan pertempuran ini?" Di sana juga terdapat King Odins, yaitu King of Gods, yang langsung mengatakan jika semuanya masih belum berakhir, mereka harus percaya dengan kemampuan mereka. Di tempat itu juga ada Laozi, Moral Lord, yang saat ini juga mengaktifkan 9 Revolution Great Formation. Dan ini merupakan kesempatan terakhir bagi mereka semua. Pertarungan kini semakin menjadi-jadi. Ledakan demi ledakan kini mulai mereka rasakan karena menghadapi sosok yang sangat kuat sekali. Tak tanggung-tanggung pada saat ini Yang Jian, yaitu Langseng, kini juga mendapatkan luka yang sangat parah di sekujur tubuhnya. Yang Jian hanya bisa mengatakan jika dia tak mampu untuk menahan luka ini. Apalagi sosok yang sangat kuat itu benar-benar datang menghampirinya dan benar-benar kejam. Pada saat ini terjadi, Cinaya mencoba untuk bertarung. Tapi sayangnya iblis yang sangat mematikan itu langsung menusuknya dengan sebuah tusukan yang sangat tajam yang langsung mengarah pada tubuh dari Cinaya itu. Semuanya pun tampak panik dengan apa yang sedang terjadi ini. Dan Cinaya benar-benar terluka dengan sangat parahnya. Ketika ini terjadi, sosok yang sangat ganas kini lantas berbicara. Dia mengatakan, "Wahai kutu rendahan, kalian benar-benar sampah." Dan sosok ini tak lain dan tak bukan adalah putra dari Black Mist yang bernama Gatoya. Gatoya kini mengeluarkan aura kematian yang begitu menakutkan, sehingga para pelawan yang tersisa hanya bisa terdiam akan hal itu. Odin kini mencoba untuk menyerang ke arah si Gatoya itu dengan serangannya. Namun, serangan yang semacam itu berhasil dipatahkan dengan mudah. Laozi juga kini mencoba untuk bertahan dari segenap serangan yang ditimbulkan oleh Gatoya itu. Tapi, Gatoya benar-benar sangat luar biasa. Dia kini semakin menguasai arena pertempuran itu. Tapi untungnya, Odin tidak ingin tinggal diam begitu saja. Dengan naga apinya, Odin kemudian mengatakan, "Kau malu sampah tak berharga. Segeralah pergi dari bumi ini." Sebuah serangan mematikan lantas dikeluarkan oleh naga itu. Dan serangan yang semacam ini benar-benar tampak luar biasa sekali. Tapi Gatoya berhasil menahan itu dengan sangat mudahnya. Bahkan serangan itu hanya mengenai giginya saja. Dengan ukuran sebesar ini membuat Gatoya semakin mudah mengantisipasi serangan kroco semacam itu. Odin kini tak menyanyiakan kesempatan dari arah atas. Dia kini mencoba untuk menerjang dan juga membunuh sosok dari Gatoya dengan pedangnya itu. Dan karena adanya insiden yang semacam ini, ledakan besar pun kemudian terjadi di sana. Gatoya kini mencoba menerima serangan itu dengan sebaik mungkin. Odin pun yang kini telah berhasil melakukan serangan kini mengatakan, "Berhati-hatilah kalian semua, karena ini belum berakhir." Dan benar saja, sesaat kemudian Odin kembali terkena serangan telak sehingga tubuhnya kini mengalami luka yang sangat besar sekali. Gatoya kini hanya mengatakan, "Yah, kalian semua tak mungkin mampu mengakhiri ini semua." Laozi yang tahu akan Odin yang telah menderita luka yang sangat parah dan bahkan hampir meninggal membuat dia hanya bisa berteriak sekencang mungkin.
Dan pada saat ini terjadi, Yinglong, si naga merah, dan juga Odin benar-benar mendapatkan luka yang sangat keras sekali. Tak tanggung-tanggung pada saat ini, si Gatoya menegaskan, inilah takdir semua orang yang telah berani menentang kami. Yah, sosok dari si Yinglong benar-benar mendapatkan luka yang sangat berat dalam hidupnya, dan dia pun kini mendapatkan pendarahan yang cukup tajam. Odin juga merasakan hal yang sama di sekujur tubuhnya. Gatoya kini hanya menegaskan, hahaha, era para dewa telah berakhir. Sekarang kalian hanyalah sekumpulan makhluk yang sangat menyedihkan. Dan yang tersisa di sana hanyalah si Laozi saja. Laozi mencoba untuk terus bertahan. Dia kini hanya bisa mengatakan, jadi bagaimana jika ini adalah senjata para dewa? Kita mungkin diam untuk saat ini, tapi akan ada matahari baru yang akan terbit. Yah, sosok dari si Laozi mencoba untuk menstabilkan semuanya. Odin juga mengatakan jika akhirnya sudah tiba saatnya. Yah, Gatoya pun kini mencoba untuk menghancurkan formasi dari si Laozi itu. Namun Laozi pun terus saja untuk mengaktifkan tekniknya yang dikenal sebagai Rise Formation. Teknik besar yang semacam itu dapat untuk menetralisir keadaan dan mencoba untuk menumbangkan segala hal yang ada di sini. Teknik pengorbanan diri benar-benar dilakukan oleh Laozi. Dia bahkan mengatakan, dewa-dewa lama telah tumbang dan dewa-dewa baru akan segera bangkit. Selama bumi masih ada, umat manusia masih ada, dan para dewa akan terlahir kembali saat itu juga. Dan dengan apa yang terjadi ini, ledakan besar pun terjadi di sana sebagai bentuk permulaan yang baru. Sebelum itu perlu diketahui jika terdapat Nine Revolution Grid Formation, yang dimana ini merupakan inti dari formasi yang dipadatkan dari Divine Power of Xie, Dewa Matahari, dan penampilannya terbuat dari logam tertentu dari Star Realm yang punya kekuatan regresi waktu. Setelah dimodifikasi oleh orang-orang Tai, jangkauan regresi meluas ke seluruh planet, dan tentu ini menimbulkan sebuah permulaan yang baru. Waktu pun kini kian berlalu dan tibalah di kehidupan yang baru, di mana game kompetisi orang sungguhan alam dewa akan segera dilaksanakan. Dan ini merupakan peringatan 20 tahun peluncuran server. Harta langka yang tak terhitung jumlahnya, pertempuran petualangan yang mendebarkan terdapat di sana, sudah menarik jutaan pemain yang luar biasa untuk ikut andil dalam hal itu. Tentu saja hal yang paling menarik adalah jalan untuk menjadi dewa yang tersembunyi dalam perjalanan menuju pembersihan. Orang-orang sangat ingin mencoba memainkan alam dewa agar mereka bisa menjadi pewaris kekuatan ilahi berikutnya. Semuanya sangat peduli tentang pengalaman bermain yang mereka idam-idamkan itu. Dan di tengah apa yang terjadi, perbincangan kemudian terjadi antar orang-orang. Mereka mengatakan, sudah 10 tahun aku akhirnya mempelajari keajaiban bulan yang bersinar, menemukan orang yang sihirnya tidak terkendali level 50. Tapi sayangnya orang yang mengatakan itu adalah orang gila. Kemudian juga terdapat si botak yang mengatakan jika saat ini satu lagi telah gila. Dia mengatakan kepada sosok pria, dibutuhkan beberapa tahun untuk membangkitkan bakatmu itu dan masuk ke dalam permainan, dan perlu belasan tahun lagi untuk datang ke dunia nyata dan mengendalikan kemampuanmu. Si botak pun kini juga mengatakan kepada pria itu jika ini sangat sulit untuk dilakukan. Si pria yang merupakan seorang pekerja di sana hanya bisa mengatakan, aku tak tahu apa bagusnya game jelek itu. Bukankah para pemainnya masih pencari nafkah yang jelek dan juga sangat bodoh? Si botak mengatakan, ya, bisa dikatakan bahwa pemain tak hanya bisa mendapatkan berbagai properti dan harta karun di dalam game, dan itu juga sangat bagus untuk mencari nafkah. Namun sayangnya ada banyak hal bahaya di dalam tempat itu, dan lagi pula harus punya kekuatan khusus. Dan saat ini si pria botak tengah berbincang dengan sosok pria bernama Ji Xiangfeng. Di sana botak mengatakan, yang terpenting, semua yang kau peroleh dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Setelah itu mereka berdua juga melihat jika pada saat ini petugas tengah menangkap orang gila lagi. Petugas mengatakan, menurut peraturan alam dewa di luar negeri, rohmu telah terkontaminasi parah dan kau akan menjalani operasi pengupasan.
Ya, si Orgil pun hanya bisa mengatakan jika dia tidak ingin mendapatkan hal itu. Kemudian dengan kondisi ini, si botak mengatakan kepada Ji Xiangfeng, semakin tinggi level permainannya, semakin tinggi pula keadaan bahaya yang akan diraih. Mereka yang tak punya bakat dan terisolasi hanya dapat diprediksi menjadi kelas bawah masyarakat dengan berbagi sumber daya sosial yang paling sedikit. Si Ji Xiangfeng juga paham akan hal itu, dan dia pun kini sadar jika dia hanyalah seorang pekerja biasa. Kemudian si botak mencoba untuk berbincang kepada Ji Xiangfeng dengan mengatakan, meskipun aku orang yang berbakat, kau tak tahu bahwa pria parubaya berada di posisi terbawah dalam masyarakat. Ji Xiangfeng paham akan hal itu tepat sekali. Kapan kau akan melunasi pembayaran akan kerja kerasku ini? Si botak pun bergegas untuk mengatakan, lain kali, aku akan memberikannya padamu setelah aku menyelesaikan misi Spider Nest di akhir bulan. Si botak pun mulai mencoba untuk menjalankan misi yang ada, dan dia pun kini berhasil menggunakan kemampuannya untuk segera menjalankan misi. Kini si botak juga mengatakan, terima kasih banyak, aku saat ini punya kekuatan penuhku. Setelah aku lulus misi itu nanti dan menukar uangnya, aku bisa memberikanmu makan lagi. Ji Xiangfeng paham akan hal itu. Oke lah, kita tunggu sampai kau hidup kembali di akhir bulan. Si botak pun kini sadar jika dia juga akan selalu membantu Ji Xiangfeng untuk menemukan orang yang sangat ingin ditemukan oleh Ji Xiangfeng. Ji Xiangfeng juga teringat akan sosok pria yang sangat ingin dia temukan itu, di mana ketika dia kecil, sosok pria itulah yang menjadi pelindungnya. Ji Xiangfeng yang mendapatkan perhatian yang semacam itu hanya bisa mengucapkan rasa terima kasihnya. Setelah itu, Ji Xiangfeng pun mulai mencoba untuk pulang ke rumahnya, dan di perjalanan dia terus memikirkan tentang bagaimana caranya bertemu dengan pria itu. Ketika dia mencoba untuk masuk ke dalam rumah, dia pun kini cukup terkejut ketika melihat adanya sebuah berkas yang ada di sekitaran rumahnya. Yah, paket yang semacam itu tidak diketahui siapa pengirimnya. Di sana Ji Xiangfeng tanpa pikir panjang lantas membukanya karena baginya mungkin saja ini adalah lotre yang dimenangkannya. Tapi ketika dia membukanya, dia hanya mendapatkan kalung yang tampak biasa-biasa saja. Dan ketika Ji Xiangfeng kembali, sosok wanita kini lantas menyapanya begitu saja. Dan ini merupakan si ibu kos yang bernama Bibi Ru. Bibi Ru mengatakan, sudah berapa lama sejak kau membayar sewa? Jika kau tidak berani membayar selama 3 hari lagi, maka aku akan segera mengusirmu. Sosok dari Ji Xiangfeng hanya bisa mengatakan, yah, hari ini aku akan mencoba untuk menyicilnya kepadamu. Saat kemudian tiba-tiba saja reaksi yang tak terduga dirasakan oleh tubuhnya si Jianfeng itu. Dia merasakan jika kalung itu seakan-akan hidup seketika di dalam tubuhnya. Dan atas insiden ini, si Bibi Ru pun tampak gelisah. Dia mengatakan, kemarin tiba-tiba aku memutar mata. Mungkinkah dia juga mengidap penyakit gila itu? Ya, Bibi Ru menyangka jika saat ini si Ji Xiangfeng terkena sebuah penyakit. Ji Xiangfeng semakin lama semakin menderita. Dia terus mencoba untuk menstabilkan tubuhnya itu, hingga akhirnya dia berhasil untuk melakukannya. Dia kini sadar jika ada yang sangat aneh pada tubuhnya ini. Ini bahkan hampir membunuhnya secara tiba-tiba. Tak lama kemudian datanglah si Bibi yang mencoba untuk mengatakan kepada si Ji Xiangfeng apakah dia baik-baik saja. Ji Xiangfeng mencoba mengatakan jika dia dalam keadaan normal dan baik-baik saja. Tapi ketika sosok Ji Xiangfeng mengatakan itu, dia tiba-tiba sadar jika yang dia temui bukanlah Bibi Ru. Yah, dia kini berada dalam sebuah ilusi kepunyaannya. Dengan kondisi ini, penglihatan yang benar-benar menakutkan dia rasakan. Yah, kini sosok itu mengatakan kepada si Jianfeng, inilah dia sebagai pemain baru yang akan memasuki ke dalam tempat pertempuranku. Sebelum itu juga perlu kalian ketahui jika Alam Dewa merupakan seri permainan virtual yang telah beroperasi selama 20 tahun dan populer di seluruh dunia selama 10 tahun. Ini sebenarnya adalah ruang nyata yang diciptakan oleh berbagai jenis kekuatan ilahi. Karena kendala kekuatan tertentu, meskipun telah melakukan eksplorasi selama 10 tahun, manusia masih punya sedikit pengetahuan tentang dunia game.
atau mungkin hal ini benar-benar dirahasiakan. Dan setelah itu kita kembali diperlihatkan dengan Ji Xiangfeng yang mendapatkan hal yang sangat menakjubkan dalam hidupnya. Dan kini sistem pun mengatakan selamat telah menjadi pemain alam dewa sekarang. Silakan lengkapi level persyaratan Anda. Mendengar hal yang semacam ini membuat Ji Xiangfeng sangat terdiam dan sangat terkejut. Dia kini sadar jika ini adalah sesuatu yang sangat dia impi-impikan. Ji Xiangfeng kemudian teringat akan masa kecilnya dulu, yang mana dia pun sangat tertarik akan sebuah sistem yang ada. Dia mencoba untuk meneliti bagaimana manik kaca dapat berfungsi dengan sangat baik. Dan di sana juga pertemuan terjadi antara dia dengan seorang pria yang sangat dia cari-cari yang merupakan ayahnya sendiri. Si ayah mengatakan kepada Ji Xiangfeng, "Aku pulang dan aku membawa banyak alat peraga yang ditemukan di dungeon, dan kau dapat membongkarnya dan memainkannya lagi." Saat itu terjadi, Ji Xiangfeng sangat senang sekali, apalagi ayahnya sangat menyayanginya. Dia benar-benar mendapatkan kebahagiaan di masa kecilnya. Tapi itu terakhir kalinya dia melihat sang ayah. Setelah hari itu dia menghilang. Di tengah peristiwa yang mencekam itu, polisi memberitahukan Ji Xiangfeng bahwa tak ada catatan apapun tentang si ayah dalam game itu. Si Ji Xiangfeng hanya bisa menangis meratapi takdirnya itu. Dia benar-benar merasakan kehilangan. Setiap hari dia mencoba untuk masuk dalam game meskipun dia masih belum paham tentang mekanismenya. Dia pikir kunci hilangnya Laoji si ayah terdapat pada game. Jadi dia memutuskan untuk menjadi pemain. Tapi sayangnya dia sangat gagal untuk bisa memulai game karena dia belum membangkitkan bakat apapun. Ya, Ji Xiangfeng terus mencoba melakukannya ketika dia remaja, tapi lagi dan lagi dia tetap saja gagal. Dia terus mendapatkan notifikasi dari sistem jika dia tak mampu untuk memulai permainan. Semakin lama dalam kesendirian, Ji Xiangfeng semakin sadar jika faktanya si ayah tak pernah bisa untuk kembali. Meski begitu, dia terus mencoba untuk masuk ke dalam game, namun tetap saja bakatnya belum diaktifkan. Jadi, dia tak mampu untuk masuk dan memulai game itu. Hingga pada masa yang sekarang ini, dia pun berhasil untuk menjadi pemain dan hal ini sangat membuat Ji Xiangfeng senang. Dia kini mengatakan, baru saat inilah aku menemukan jika aku sangat ingin menjadi seorang pemain. Dia pun kini masuk ke dalam permainan alam dewa itu dan bertemu dengan sosok yang sangat menakutkan. Game pun dimulai begitu saja. Dan serangan kilat pun kini lantas dikeluarkan oleh sosok yang sangat kuat itu. Serangan besar yang semacam itu dicoba untuk dihindari oleh si Ji Xiangfeng, namun Ji Xiangfeng tetap mendapatkan goresan akibat terkena serangan itu. Serangan itu pun kini membuat Ji Xiangfeng lantas terpukul mundur begitu saja. Dia kini hanya mengatakan dalam hatinya, mengapa sosok ini begitu kuat dan jauh di atas kemampuanku, padahal berdasarkan perjanjian pemain baru hanya akan mendapatkan musuh sekitaran 58 hingga 64% saja. Tapi saat ini Ji Xiangfeng benar-benar mendapatkan penderitaan. Ji Xiangfeng hanya bisa mengatakan dalam hatinya, aku tidak ingin mati begitu saja. Game ini harus bisa ku selesaikan. Dan pada saat ini terjadi, kalung semakin mencoba untuk aktif di sana. Namun, Ji Xiangfeng belum menyadari akan hal itu. Kini dia pun mendapatkan sebuah pedang, dan dia pun akan mencoba mempergunakan pedang itu sebaik mungkin. Sistem menegaskan jika pada saat ini, si Ji Xiangfeng berhasil mendapatkan senjata baru yang dipilih dari atribut utama. Yah, ketika dia mendapatkan pedang itu, si makhluk yang sangat besar pun kini mencoba untuk kembali menyerangnya dengan sebuah pukulan mematikan. Ji Xiangfeng pun kini mencoba untuk menahan laju dari serangan itu dengan pedangnya, sehingga peraduan kembali terjadi di sana. Dan kini sistem menegaskan jika kesehatan dari Ji Xiangfeng semakin lama semakin menurun. Ji Xiangfeng harus segera memilih item penyembuhan. Dan di saat dia terdesak, dia pun semakin memotivasi dirinya. Butuh banyak usaha untuk menjadi pemain, dan aku tidak akan pernah gagal di sini. Sebelum itu juga perlu diketahui jika di sini terdapat yang namanya salinan game. Yah,
Salinan game merupakan jenis salinan yang dibagi menjadi individu dan multiplayer sesuai jumlah orangnya. Menurut gameplaynya dibagi menjadi 5 kategori: pertarungan, alur cerita, tantangan, dan kompetisi. Sebagian besar salinan sudah diperbaiki, beberapa acak dan dapat berubah di bawah pengaruh pemain tertentu. Kita kembali diperlihatkan dengan sosoknya Ji Xiangfeng yang kini mendapatkan notifikasi dari sistem jika kesehatan semakin lama semakin menurun. Dia kini terus mencoba untuk bertahan dan menghadapi segala serangan dari makhluk yang sangat kuat itu. Dia kini juga sadar jika dia kini sudah disembuhkan oleh seseorang. Dia mulai mencari keberadaan orang yang melakukan penyembuhan itu. Dia hanya bisa mengucapkan rasa terima kasihnya. Dan ternyata ini dilakukan oleh sekelompok orang yang tengah memburu makhluk ini juga. Mereka kini mengatakan, cepat, selagi orang itu menahan serangan bos, kita bisa menghabisi bosnya dalam satu gelombang. Ya, di tengah apa yang terjadi ini, para pasukan pun mulai bertarung menghadapi si makhluk kuat itu. Si pria yang bernama Goi kini bergegas menggunakan senjatanya untuk mengalahkan makhluk tersebut. Si Brokun juga mencoba untuk menahan laju dari gempuran si makhluk itu. Sementara itu Ai juga bersiap untuk menggunakan peluru ring waternya. Dan tak cuma itu, si Aya juga akan menggunakan bintang esnya untuk menyerang ke arah makhluk tersebut. Hingga pada akhirnya beragam serangan kini mulai diterima oleh makhluk itu. Tapi sayangnya serangan yang semacam itu tidak berdampak apapun bagi tubuh makhluk itu. Dengan kondisi ini, Ji Xiangfeng kemudian mengatakan, aku baru saja melihat kehebatan dari makhluk ini. Meski dia terkena berbagai serangan, serangan itu tidak berdampak pada tubuhnya. Ya, si makhluk pada saat ini benar-benar menunjukkan kemampuannya. Dan hal ini semakin membuat orang-orang ketakutan. Mereka bahkan mengatakan bagaimana mungkin sihir air yang seharusnya menyebabkan kerusakan ganda ketika menyerang dewa roh raksasa, tapi pada saat ini itu malah tidak berdampak sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi ini sangat tidak masuk akal. Ya, si makhluk mulai melakukan perburuan di sana terhadap para musuh-musuhnya. Dengan kondisi ini, para manusia sadar jika mereka ini bukanlah tandingan dari dewa roh raksasa ini, karena merupakan si roh yang tidak biasa saja. Ya, serangan yang sangat ganas pun kembali dikeluarkan oleh makhluk tersebut, sehingga efek tebasan yang sangat mematikan itu membuat banyak manusia terkena serangan itu dan binasa seketika. Atas kondisi ini, Ji Xiangfeng hanya bisa menatap itu dengan rasa ketakutan yang mendalam. Kini, Ji Xiangfeng benar-benar berhadapan langsung dengan sosok makhluk itu secara bertatap muka. Meski demikian, Ji Xiangfeng kemudian mengatakan, bos baru ini punya berbagai serangan yang normal, tapi pada kasus ini, aku harus terus berjuang dan hanya bisa untuk bertarung saja. Yah, serangan tebasan pun kini mulai dikeluarkan oleh Ji Xiangfeng, dan serangan yang semacam itu lantas langsung diarahkan kepada tubuh dari si makhluk itu. Di dalam hatinya, Ji Xiangfeng mengatakan, meskipun gameplay yang aku tebak belum dikonfirmasi, tapi aku masih mencobanya sekarang. Dia kini mulai memanggil makhluk itu, hai makhluk besar, kau hanya pandai menggunakan kapak saja. Mendengar hal yang semacam itu, si makhluk pun kini mencoba untuk menggunakan serangan lainnya. Dia menegaskan kepada Ji Xiangfeng ini, karena kau sangat suka melompat-lompat, biarkan kau menderita kejaran kematian dariku ini. Serangan yang sistematis kembali dikeluarkan oleh makhluk itu, dan hal ini membuat sosok dari Ji Xiangfeng sangat sulit untuk menghindar. Bahkan pada saat ini dia merasakan jika tubuhnya hampir mati rasa. Dia bahkan tak mampu untuk merasakan sakit di sekujur tubuhnya lagi. Meski demikian, dia terus mencoba untuk melawan. Dia kini hanya bisa mengatakan, tunggu sebentar lagi, aku harus bisa untuk terus kuat sementara waktu ini. Ya, berbagai serangan yang dikeluarkan oleh makhluk itu dicoba untuk dihindari oleh sosok dari Ji Xiangfeng ini, dan dia akan menunggu sampai ada kesempatan. Pertarungan kini semakin menjadi-jadi, darah kini mulai bertebar di mana-mana.
Ji Xiangfeng kini hanya bisa memegang pedangnya yang kini juga terlihat cukup menyedihkan. Di saat yang sama juga putaran bola api yang sangat menyeramkan kembali dikeluarkan oleh makhluk itu, dan hal ini pun membuat si Ji Xiangfeng menyadarinya. Yah, putaran bola api pun kini langsung mengarah kepada tubuh dari Ji Xiangfeng. Ji Xiangfeng mencoba untuk melakukan penghindaran dan mencoba untuk menangani ini dengan pedangnya. Dia kini mencoba untuk menggunakan teknik pertahanan yang dikenal sebagai transformasi atribut ganda. Yah, sebisa mungkin dia mencoba untuk menahan dengan pedangnya itu. Meskipun banyak darah yang dia keluarkan, tapi dia masih tidak ingin menyerah begitu saja. Dia kini mulai terbiasa dengan serangan itu. Dia juga mengatakan, pada saat mengganti atribut untuk menyerang, jika dapat menangkis serangan tersebut, maka aku masih punya kesempatan. Yah, pada saat ini, Ji Xiangfeng mencoba untuk mengendalikan segalanya. Dia juga tahu bahkan seorang pemula pun dapat membunuh tanpa menerima kerusakan apapun. Dia pun mencoba untuk melakukan itu. Tebasan kini dia keluarkan begitu saja. Dan dengan adanya tebasan pembalik yang semacam itu, membuat sosok dari makhluk itu pun kini mendapatkan luka yang sangat besar yang kini langsung terarah pada tubuhnya. Bolongan yang benar-benar dalam pun kini terjadi di sana, dan itu menimbulkan efek kekacauan yang hebat. Tak tanggung-tanggung, ledakan besar dan sangat besar pun kemudian terjadi di tempat itu. Pada saat ini yang terlihat di sana hanyalah si Ji Xiangfeng saja. Ji Xiangfeng hanya bisa mengatakan, saat ini aku masih bisa untuk bersyukur karena aku masih punya kesempatan. Orang yang telah mencoba membantuku sebelumnya benar-benar cukup bermanfaat bagi hidupku. Ya, saat ini Ji Xiangfeng pun dalam keadaan yang sangat lelah, namun dia mencoba untuk tetap terus bernafas. Hingga akhirnya sistem menegaskan selamat kepada pemain Ji Xiangfeng karena telah menyelesaikan pembunuhan pertama terhadap dewa roh raksasa Moxibushi. Dan oleh karena itu, Ji Xiangfeng juga lulus penilaian uji coba pendatang baru. Dia berhasil untuk meraih prestasi tantangan 1000 mil. Dengan adanya hal yang semacam ini, tiba-tiba seorang pria kini lantas mengatakan kepada Ji Xiangfeng ini, masih satu langkah terlambat untuk menjadikanmu seorang pemain. Ji Xiangfeng, kau cukup oke bagiku. Dan sebelum itu perlu diketahui jika terdapat serangan pantulan. Serangan pantulan di alam dewa adalah perilaku yang beresiko tinggi dan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Dengan menggunakan senjata pertahanan atau senjata jarak dekat, bos dapat memantulkan kembali kerusakan secara akurat dan sempurna saat melancarkan serangan khusus. Itu bisa digunakan pada mereka di alam dewa. Bos yang menyerang semuanya adalah bos mekanik. Beberapa waktu kemudian, Ji Xiangfeng kembali tersadar. Dia kini kembali berada di rumahnya. Dia pun benar-benar bingung dengan kondisi ini. Dia tahu jika dia telah kembali hidup-hidup dari alam dewa. Tak lama kemudian sistem pun menegaskan Anda telah menyelesaikan salinan pendatang baru level S, Dewa Roh Raksasa Api Air, dan hadiahnya akan segera didistribusikan. Silakan periksa. Yah, kini Ji Xiangfeng berhasil mengecek itu. Di sana terdapat hadiah armor api kali 1, batu api kali 2, batu air kali 2, dan pengalaman menyelesaikan bos dengan 1 pembunuhan, nilai hadiah kali 5.000. Atas kondisi ini membuat Ji Xiangfeng mengatakan, imbalannya lumayan banyak. Tak heran, aku hampir dipukuli sampai mati oleh bos tadi. Selanjutnya ini adalah uji jenis bakat. Yah, Ji Xiangfeng pun kini kembali masuk ke dalam alam dewa. Di sana dia pun mendapatkan sebuah gagasan. Alam dewa punya total 7 jenis profesi. Ketika setiap profesi mencapai level 50, warisan kekuatan suci tertentu dapat dipilih sesuai dengan arah peningkatan pemain. Ji Xiangfeng benar-benar merasakan hal itu. Dia kini diperintahkan oleh sistem, silakan pergi ke pohon suci yang sesuai untuk mengaktifkan bakat Anda. Itu juga akan menentukan menjadi profesi apakah Ji Xiangfeng ini.
Ji Xiangfeng kini mulai mencoba untuk melangkah. Di sana terdapat mesin penuai, yaitu menguasai kekuatan kematian dan reinkarnasi. Dapat memanggil undead gelap. Resistensi elemen gelap adalah 100%. Yah, dengan kondisi ini, sosok dari Ji Xiangfeng terus melangkah. Kemudian ada prajurit dewa, yaitu menguasai kekuatan keberanian dan badai, punya kerusakan dan kehidupan yang kuat. Keadaan pasif adalah kekerasan. Ji Xiangfeng kini berlanjut ke hal yang selanjutnya, di mana terdapat jenis Sain, yaitu kekuatan aturan dan ketertiban, mampu mengendalikan ruang dan waktu musuh. Kemudian ada penyihir elemental, mendominasi kekuatan bumi dan alam dengan 7 elemen alam yang kuat dan 3 genre bakat utama, punya keterampilan profesional terkaya. Setelah itu ada juga profesi penghubung, di mana ini merupakan kekuatan untuk mengendalikan bencana dan berkah pemain. Pemain juga punya kemampuan untuk menyebarkan bencana dan berkah, serta punya skill serangan kelompok dengan jangkauan terluas. Ji Xiangfeng pun kini semakin bingung dan semakin sulit untuk memilih. Hingga kemudian dia kembali melanjutkan perjalanan dan ada jenis profesi administrator, yaitu kuasai kekuatan pengetahuan dan kebijaksanaan dan ubah menjadi cara terbaik untuk meningkatkan permainan Anda dengan memperoleh dan menafsirkan pengetahuan tersembunyi. Kemudian ada juga jenis profesi penyanyi rohani, kekuatan kendali dan keinginan. Dengan kekuatan mental yang kuat, mampu mengendalikan atau memodifikasi semangat musuh. Kini hal ini semakin membuat Ji Xiangfeng pun sulit untuk memilih. Dia hanya bisa mengatakan pada titik manakah pengalaman bermain game ini berakhir, atau apakah para pejabat terlalu sibuk sehingga membiarkanku bermain dengan hal yang semacam ini. Saat kemudian Ji Xiangfeng pun mendapatkan sebuah kejutan di hadapan matanya. Dia kini bergegas untuk menekan ia sebagai proses persetujuan, hingga akhirnya dia pun mendapatkan sebuah lembaran baru di mana sistem mengatakan, "Selamat, Anda telah memperoleh satu-satunya profesi tersembunyi tingkat S, yaitu orang asli." Dan dengan adanya cahaya kemasan yang semacam ini membuat Ji Xiangfeng sangat terkejut dan terheran-heran. Kemudian dia melihat atributnya, di mana terdapat keterampilan bakat yang sama sekali 0. Tak cuma itu, pada saat ini dia juga mampu untuk mewarisi kekuatan ilahi 100% dan kemampuan belajar keterampilan kejuruan 100%. Kemudian penahanan elemen adalah 100%. Keterampilan awal sebagai peragaan ulang keterampilan dewa yang sebenarnya. Dengan mendapati hal yang semacam ini, Ji Xiangfeng hanya bisa berkata, "Orang asli, apakah ada profesi yang semacam itu di dalam game ini?" Sesaat kemudian tiba-tiba sosok dari Ji Xiangfeng mengalami rasa kesakitan di tubuhnya. Rasa yang sangat mendidih di tubuhnya membuatnya pun sangat sulit untuk bergerak lagi. Perlahan-lahan dia pun semakin merasakan kelelahan. Namun dia juga sadar jika dia seakan-akan telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Dia hanya bisa bertanya-tanya, di manakah ini sebenarnya? Apakah ini juga merupakan proses aktivasi profesi? Semakin lama berada dalam tempat itu, Ji Xiangfeng semakin merasakan keanehan yang luar biasa. Dan tak tanggung-tanggung mata surgawi kini terpancar di tempat itu. Mata surgawi mengatakan, "Kau telah menerima warisanku. Kau harus bermain catur atas nama surga untuk melindungi dunia yang luas ini." Ji Xiangfeng benar-benar bingung dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan, "Aku mendapat warisan darimu. Warisan apakah itu? Dan siapakah kau sebenarnya?" Dan atas adanya pertanyaan yang semacam itu, mata surgawi bergegas menunjukkan sesuatu yang bahaya ke tubuhnya sosok Ji Xiangfeng. Ji Xiangfeng kini benar-benar mendapatkan penglihatan yang sangat menakutkan. Tubuhnya seakan-akan ditikam oleh benda yang begitu tajam dan begitu menakutkan sekali. Atas adanya penglihatan yang semacam ini, Ji Xiangfeng semakin merasa ketakutan dengan sangat luar biasanya. Dia berteriak sekencang mungkin.
Setelah menunjukkan hal itu, mata surgawi menegaskan, apakah kau ingat tentang hal itu? Ini adalah kesempatan terakhir bagimu untuk menunjukkan siapa kau sebenarnya itu. Dan tak berselang lama kemudian, Ji Xiangfeng kembali tiba di rumahnya. Dia kini hanya bisa bertanya-tanya, apakah yang sebenarnya terjadi tadi? Ini jelas bukan sebuah proses kebangkitan profesional yang biasa-biasa saja. Ji Xiangfeng kini mulai mencari tahu bagaimana alam dewa ini dapat muncul, dan apakah kekuatan magisnya benar-benar berasal dari kekuatan suci yang ada. Kemudian dia juga teringat akan mata surgawi, yang dimana itu adalah sesuatu di luar pengetahuannya. Dia kini mencoba untuk mencari sumber referensi, untuk mencari tahu tentang data dan lokasi dari semua kejadian yang dia temukan. Namun, dia tetap gagal mendapatkan apapun. Dia pun mulai gelisah dengan kondisi ini, tapi dia mencoba untuk tetap tenang dan mulai memikirkan baik-baik bagaimana dia memasuki game ini dari awal tadi. Dia kemudian teringat saat itu dia merasakan sesuatu masuk ke dalam tubuhnya, dan kemudian dia masuk ke dalam game. Senjata juga didapat dari situ, dan dia pun kini teringat akan kalung yang dia temukan. Dan dia pun sadar jika kalung itu berasal dari kotak paket yang dia dapatkan kemarin. Mengetahui apa yang terjadi ini, dia bergegas untuk menuju tong sampah untuk mencari keberadaan dari kotak paket itu. Setelah melakukan pencarian, dia pun berhasil bertemu dengan kotak paket yang ada. Dia kini mencoba mengambil kotak itu secara perlahannya. Di tengah apa yang terjadi ini, tiba-tiba si Bibi pun menanyakan, "Ji Xiangfeng, apa yang sedang kau lakukan di sana?" Dan dengan adanya kedatangan si Bibi membuat Ji Xiangfeng kini sedikit terkejut. Namun dia mencoba menyembunyikan apa yang dia cari dari si Bibi itu. Si Jiang Shen mengatakan kepada Bibik jika saat ini dia tidak mencari apapun dan dia baik-baik saja. Jiang Shen pun pergi meninggalkan si Bibik itu. Dan setibanya di rumah, Ji Xiangfeng pun sadar jika paket itu bertuliskan, "Anakku, ini adalah hadiah untukmu." Ji Xiangfeng sangat terkejut ketika melihat itu. Dia juga kini tidak tahu apa yang sedang ingin dilakukan oleh ayahnya, dan di manakah dia saat ini. Tak lama kemudian, sistem mengatakan kepada Ji Xiangfeng, "Mencocokkan salinan strategi lawan, apakah Anda ingin berpartisipasi?" Si Ji Xiangfeng pun bergegas untuk mendapatkan kesempatan itu, karena saat ini dia tidak dapat menemukan informasi apapun kecuali dia menjelajahi isi dalam game ini. Dengan adanya hal yang semacam ini, sistem mengatakan selamat bergabung dengan salinan strategi pemula multi pemain Dewi Siang ataupun Malam. Game ini dimulai selalu hati-hati. Perlindungan pemula telah berakhir. Dewa pengembara siang dan malam akan merenggut kehidupan nyata Anda itu. Sebelum itu perlu diketahui jika profesi dalam game itu banyak terdapat sekali, dan profesi game di alam dewa awalnya berasal dari jenis kekuatan ilahi dalam 7 dimensi. Pemain akan diberikan profesi permainan yang berbeda berdasarkan bakat bawaan mereka dan mewarisi jenis warisan kekuatan ilahi yang sama. Ada mesin penuai, prajurit dewa, sain, penyihir elemen, penghubung, administrator, penyanyi rohani. Beberapa saat kemudian kita kembali diperlihatkan dengan Ji Xiangfeng yang pada saat ini tiba di sebuah tempat dungeon dalam game Reign of the Gods. Di sana terdapat banyak sekali player yang juga sedang bersama dengan dirinya. Ada si gadis cantik, pria berkacamata, dan berbagai orang lainnya. Ada juga si gendut yang kini mengatakan, "Ini pertama kalinya aku masuk ke dalam sebuah dungeon multiplayer. Cahaya ini, awan ini, bayangan ini, dan pemandangan yang begitu megah ini sangat keren sekali." Si wanita kemudian mengatakan, "Wah, kali ini ada banyak player baru. Aku paling suka merawat kalian yang imut-imut ini." Di tengah kondisi ini, si kacamata juga mengatakan, "Kalian melihat petunjuknya kan? Ini adalah dungeon yang berbahaya." Dan di sana juga terdapat pria cool yang tidak banyak bicara. Tak lama kemudian, sistem permainan mengatakan, 10 kelinci berputar-putar, mati 7, tersisa 3.
3 kelinci melarikan diri. Matahari tenggelam, tak terlihat ada seekor burung fajar. Kelinci hitam kemudian menjilat lidahnya sendiri. Dengan kondisi ini membuat banyak orang kini gemetar, termasuk sosoknya Ji Xiangfeng. Dia kini mengatakan, "Apa hubungannya kelinci dengan burung? Aku tak paham dengan maksud ini." Si gadis yang ada di sana kemudian mengatakan, mereka menggunakan teka-teki langsung sebagai aturan menangnya. Sepertinya level tambahan kali ini akan menawarkan tantangan yang tak terduga. Si gadis menambahkan, sialnya, para player baru langsung menghadapi difficult yang sangat sulit di level tambahan ini. Wahai anak muda, jangan cepat-cepat mati ya. Si Ji Xiangfeng pun cukup terdiam mendengar adanya hal itu. Tapi sesaat kemudian dia pun mengatakan dalam hatinya, jika aturannya terletak dalam teka-teki, maka kali ini kemungkinan besar tak hanya sekedar menghadapi bos. Maka aku akan mempersiapkan diri dengan baik dan menghadapi segala kemungkinan dengan fleksibilitas yang tepat. Akan kugunakan semua equipment yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Tak lama kemudian ditampilkanlah atribut dari Ji Xiangfeng ini, yang dimana dia merupakan profesi manusia asli dan saat ini skill belum dipelajari. Talent point berada di level 2, elemental atribut masih belum ada. Skill awal adalah defense skill replication, mendapatkan replication skill setiap 10 level. Dan saat ini Ji Xiangfeng yang berprofesi sebagai primitive human alias manusia asli merupakan sebuah profesi yang khusus bagi player. Dapat mengendalikan kekuatan primitif dan kekacauan. Profesi ini tidak punya atribut khusus, namun dapat berubah menjadi profesi apapun yang diinginkan dengan jalur yang berbeda melalui pembelajaran keterampilan dan punya kemampuan menampung unsur sebesar 100%. Dengan kata lain, defense skill replication dapat menyalin keterampilan acak dari pertemuan saat ini dengan dewa. Dengan kondisi ini membuat Ji Xiangfeng mengatakan, hanya dengan menyentuh dewa, aku bisa membuka defense skill. Apakah ini merupakan kemampuan khusus yang diberikan oleh profesi primitif human? Ini benar-benar di luar nalar. Jika aku menyentuh dewa sekelas Laozi, aku bahkan tak berani membayangkannya. Tak lama kemudian sistem kemudian mengatakan, Anda saat ini punya equipment baru. Apakah Anda ingin menggunakannya sekarang? Yah, di sana terdapat Fire Armor yang dimana itu bisa memberikan efek pemakaian Physical Defense plus 10 dan Magical Defense plus 10 serta Water Magic Resistance 10%. Kemudian juga ada Fire Spirit Stone. Ini merupakan bahan kualitas B, mempunyai efek tahan dingin untuk menahan dingin. Efek barang adalah Water Magic Resistance plus 10 dan kemudian ada Water Spirit Stone. Ini merupakan bahan kualitas B, mempunyai efek tahan panas untuk menahan panas dan punya Fire Magic Resistance plus 10. Ji Xiangfeng kemudian mengatakan dalam hatinya, hanya Water Spirit Stone yang bisa disintesis dengan armor. Tidak masalah, mari kita sintesis terlebih dahulu, lalu lihat bagaimana hasilnya. Proses pun kini berhasil dilakukan oleh si Ji Xiangfeng, dan kini Fire Water Armor tersedia. Ini juga merupakan drop khusus bos pemula yang telah dimodifikasi. Kualitas level A dan level pemakaian level 1. Efek barang adalah Physical Defense plus 10, Magical Defense plus 10, Water Magic Resistance plus 3, dan Fire Magic Resistance plus 10. Di dalam hatinya, Ji Xiangfeng mengatakan sepertinya hanya atribut yang tak dimiliki yang bisa disintesis. Jika bisa ditumpuk tanpa batas, itu akan membuatnya tak terkalahkan. Kemudian juga terdapat Juku, pedang yang digunakan oleh sosoknya si Ji Xiangfeng. Saat ini, dia pun sadar jika nama pedang ini benar-benar bernama Juku. Sementara itu, si kalung juga merupakan item yang tidak terdaftar alias belum terdaftar. Ji Xiangfeng cukup bingung, ini tidak dapat diidentifikasi. Bukankah ini adalah item dalam game? Tak lama kemudian juga, Ji Xiangfeng mengatakan bagaimana bisa
ada ayah tolol yang selalu memberikan teka-teki kepada anaknya. Beberapa waktu kemudian, arena itu pun dipenuhi dengan beragam orang yang sangat kuat, termasuk sosok yang bernama Chuyu level 9. Chuyu merupakan fireman dan sorker dari keluarga Ji Yang Bei. Dia mengatakan dalam hatinya, para player saat ini benar-benar unik. Ada satu yang gemuk, satu yang feminim, satu yang memakai kacamata, dan satu yang tampan serta satu yang miskin. Semuanya hanya sampah rendahan. Kemudian sosok dari si Chuyu memilih Ji Xiangfeng sebagai budak pertamanya. Dia kini mengatakan, "Hei si miskin, di dungeon ini mustahil kau bertahan hidup tanpa sebuah tim. Daripada hanya menjadi kambing hitam, lebih baik jadilah adik kecilku saja. Aku adalah pewaris keluarga Ji Yang Bei. Aku bisa memberikanmu sejumlah uang yang besar." Tapi sayangnya, si Ji Xiangfeng tidak tertarik akan hal itu. Dia mengatakan, "Kau carilah orang lain untuk bisa menggapai rencanamu itu." Mendengar hal ini, Chuyu pun mengatakan, "Jadi kau mencoba untuk menolakku?" Yah, serangan pun mulai dikeluarkan oleh Chuyu. Dan serangan yang semacam ini dicoba untuk ditahan oleh Ji Xiangfeng dengan pedangnya. Dengan adanya pertarungan ini, para player pun mengatakan, "Hei, pertengkaran internal adalah suatu hal yang tabu dalam menjalani dungeon besar seperti ini. Apakah kalian sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap kita semua? Ketidakcocokan antar player bisa dengan mudah menyebabkan kehancuran tim." Yah, yang lain juga mengatakan, "Betul, aku pikir aku akan mendapatkan dukungan hari ini. Tapi ternyata mereka ini tidak tahu caranya untuk bermain game." Yah, ketika ini terjadi, si Chuyu hanya bisa mengatakan, "Ya begitulah, marahlah, bergabunglah bersama. Sebuah kelompok babi bodoh yang tidak tahu apa-apa." Ketika peperangan itu semakin berlanjut, tiba-tiba sang pria cool pun mencoba untuk menengahi itu dengan pedangnya. Dengan kecepatan yang dia miliki, dia berhasil untuk menyelesaikan itu dengan sangat mudah. Atas kondisi ini, Chuyu pun sangat terkejut karena kemampuan pedang dari pria ini sangat cepat sekali. Begitu juga dengan yang dirasakan oleh si Ji Xiangfeng. Kali ini, si Chuyu mengatakan, "Siapa lagi kau? Jangan campuri urusan orang lain." Sementara bagi si Ji Xiangfeng, sosok pria ini cukup membantunya. Kemudian Chuyu mengatakan, "Itu tadi kemungkinan cuma bidak kecil. Aku sebelumnya sudah tahu aturannya. Pertunjukan bagus masih ada di depan." Tak lama setelah itu, kilauan mulai dirasakan oleh Ji Xiangfeng. Namun hingga pada saat ini, bos dungeon belum saja muncul. Ji Xiangfeng kini sadar jika kemungkinan ada yang salah. Si pria gendut beserta yang lainnya kini juga semakin menyadari jika hari ini semakin panas sekali. Mereka perlu berapa lama lagi untuk menunggu bos muncul. Mereka sungguh tak sabar dan saat ini sangat haus sekali. Ji Xiangfeng hanya bisa berkata dalam hatinya, sebenarnya game sudah dimulai sejak lama. Tak lama kemudian, si botak mencoba untuk mengatakan, "Semoga tidak ada bug, sungguh menjengkelkan. Aku juga ada waktu sebentar lagi." Tapi sesaat kemudian hamparan panas mulai menyapa tubuhnya itu, dan semakin lama api itu pun semakin melahap tubuhnya. Dia pun kini benar-benar tenggelam dalam api yang begitu panas itu, hingga tubuhnya pun benar-benar terbakar begitu saja. Orang-orang mulai panik dengan apa yang sedang terjadi ini. Mereka kini hanya bisa berlari ketakutan, dan sesaat kemudian bos dungeon muncul begitu saja, dan dia dikenal sebagai Dai Turgat. Yah, dia berdiri dengan sangat penuh percaya diri. Dia juga mengatakan, "Hahaha, terburu-buru bukanlah kebiasaan yang baik. Kalian harus tahu akan hal itu." Yah, kini para peserta mulai melarikan diri dari tempatnya itu. Namun sayangnya, si ratu alias Dai Turgot kini lantas menyuruh semuanya untuk berdiam. Sistem juga memberitahukan jika pada saat ini Dai Turgot telah muncul. Mohon para player berusaha untuk bertahan hidup, bertahan hingga waktu aman setelah matahari terbenam.
Dai Turgot pun kini memulai perburuannya dengan sangat menakutkan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part pertama mentok dan chapternya juga sedang mentok. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Dai Turgot alias Sun God Dewa Matahari kini mulai melakukan penyerangan. Dan dengan kondisi ini, Ji Xiangfeng paham akan hal itu. Dia sadar jika Sun God telah melakukan penyerangan dan orang yang dibakar sampai mati tadi adalah salah satu dari 50 besar di daftar pemula. Tak lama kemudian Sun God mulai berbicara siapakah yang akan menjadi berikutnya. Para player kini mulai mencoba untuk fokus dan mulai mencoba untuk bertahan hidup. Di sana, player berpedang kemudian mengatakan maju semua, gunakan serangan untuk menghentikan serangan dari Sun God ini. Yah, para mage mulai beraksi. Mereka menggunakan senjata jarak jauh mereka untuk mengalahkan sosok dari Sun God itu. Di sana, mereka mulai mengatur strategi. Magician di arah jam 4, kemudian memasang lingkaran petir terlebih dahulu. Di arah jam 6 dan jam 8, bersiap untuk melakukan penyerangan. Gunakan skill es dan air untuk membekukan dan menunggu pengaktifan petir, lalu ledakan. Di sana Sun God semakin menari-nari meski terkena berbagai serangan. Dia kini mengatakan, hahaha, sudah kubilang untuk benar-benar merasakan kehangatan dari matahari dan serangan kalian sangat lemah sekali. Tapi sesaat kemudian ledakan besar terjadi di sana sebagai bentuk proses serangan yang dikeluarkan oleh para player. Mereka kini sadar jika tembakan mereka telah mengenai sasaran. Dan mereka menganggap bos ini tak sekuat seperti yang mereka harapkan. Tapi tak lama setelah itu mereka melihat ada sebuah tanda yang dimainkan oleh Sun God. Semuanya mulai terkejut akan adanya hal itu. Dan tak tanggung-tanggung, pertanda itu sudah ada di belakang mereka. Dan kini mulai menuju ke arah mereka satu persatu. Sun God kini mengatakan pemburuan dan pengaktifan telah selesai. Orang yang terpilih akan berubah menjadi abu. Yah, tak butuh waktu lama. Orang-orang yang terkena tanda itu kemudian langsung terbakar mati begitu saja. Dengan kejadian ini, Ji Xiangfeng tampak sangat terkejut. Dia mengatakan benar-benar langsung hancur. Ini serangan yang sangat berbahaya sekali. Yah, kini Sun God semakin memandang dengan tatapan tajamnya. Dia hanya mengatakan benar-benar sekumpulan monyet bodoh yang menggemaskan. Tak ada perlawanan sama sekali. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada seorang pria yang cukup keren yang kini mencoba mengeluarkan pedangnya untuk menebas sosok dari Sun God itu. Yah, dengan adanya serangan yang semacam ini membuat si Ji Xiangfeng sadar jika itu merupakan si pria cool sebelumnya yang punya wajah tanpa ekspresi. Dia kini berhasil melancarkan serangan ke Sun God itu. Si pria cool kemudian mengatakan, apa ini? Sun God ternyata punya mekanisme tubuh dewa yang kuat dan mampu mengembalikan tubuh yang terkena luka. Sebelum itu perlu diketahui, tubuh dewa merupakan jenis keadaan kaku super yang dalam keadaan umum sulit untuk dirusak atau dikendalikan oleh player. Di sana, Ji Xiangfeng kembali mengatakan dalam hatinya, kombinasi antara tubuh dewa dan serangan tak terlihat dari Sun God ini benar-benar membuat dungeon pemula ini menjadi sangat sulit. Setelah itu, Sun God kembali percaya diri. Dia kini mengatakan dengan lantang, kau ini si pria cool mengacaukan seranganku, dan hal itu tak mungkin akan terjadi lagi. Mulai sekarang aku akan peringatkan kepada kalian, setiap setengah jam akan ada 10 orang. Tidak, jika kalian kumpulan monyet, mungkin akan ada lebih banyak orang yang mati di sekitaran waktu itu. Mati secara acak merupakan buruan yang akan kulakukan. Para player mulai melakukan persiapan, dan dengan kondisi ini, Ji Xiangfeng juga sadar saat ini satu-satunya kartu as yang dia punya adalah Divine Skill Replication. Namun itu harus tepat sasaran. Ji Xiangfeng juga menyadari hal lain. Kalau mereka membiarkan Sun God terus membunuh seperti ini, bahkan jika mereka bertahan hingga waktu aman saat matahari terbenam, banyak player yang akan tereliminasi.
itu pasti akan meningkatkan kesulitan dalam melawan Night Guard nanti. Kemudian para player semakin merasa frustasi. Mereka sadar serangan mereka tidak berpengaruh apapun. Mereka kini semakin putus asa dan mengatakan, bagaimana caranya ini kita melawan dia? Aku jelas-jelas memilih dungeon level B, tapi nyatanya ini sangatlah kuat dan sangat sulit. Apakah kita hanya bisa bertaruh pada keberuntungan atau menunggu untuk dikalahkan? Sun God kini kembali berdiri dengan lantang. Dia menegaskan dengan seksama, waktu berburuku sudah tiba lagi. Para player pun kini semakin ketakutan dengan kehadiran Sun God di sana. Banyak player yang kini berlari ketakutan. Dan dengan kondisi ini, Ji Xiangfeng mencoba untuk mengatakan kepada yang lainnya jika mereka harus tenang. Hal itu juga dibenarkan oleh sosok dari pria cool. Dia mengatakan, tenanglah kalian semua. Untuk bos yang berbasis pada aturan, tak cukup hanya untuk melakukan serangan. Untuk mengalahkannya, kita harus menggunakan aturan yang jelas dan nyata. Dengan adanya hal yang semacam ini, membuat Sun God cukup tertarik dengan rencana dari pria cool dan juga Ji Xiangfeng itu. Dan karena ketertarikan itu, Sun God pun memilih untuk memburu si Ji Xiangfeng. Ji Xiangfeng pun kini berhadapan dengan Sun God itu secara dekat. Ji Xiangfeng mencoba untuk melakukan penghindaran dan melakukan perlawanan. Dan di tengah perlawanan Ji Xiangfeng, banyak orang yang binasa akibat dia berdekatan dengan Ji Xiangfeng dan terkena serangan dari Sun God itu. Serangan yang ditimbulkan oleh Sun God benar-benar membuat banyak orang yang terbunuh. Dengan kondisi ini, membuat Ji Xiangfeng kini mengatakan, aneh sekali, dia seharusnya sudah menyerangku. Dia malah menghabisi orang di sekitaranku. Ji Xiangfeng kemudian bingung. Dia tak tahu di mana keberadaan Sun God saat ini karena menghilang dari penglihatannya. Di dalam hatinya dia pun mengatakan, ini seperti bermain permainan tangkap-tangkapan antara kucing dan tikus. Yah, saat ini dia sadar jika kemungkinan lain adalah sosok dari Sun God melakukan serangan bayangan. Dia kini mencoba untuk tak menghindar lagi dan sebuah serangan kini dikeluarkan oleh Sun God itu. Tapi untungnya serangan itu berhasil untuk dihindari oleh Ji Xiangfeng. Ji Xiangfeng berhasil menggunakan efek pasif Fire Water Armor. Dan itu telah diaktifkan. Fire Magic Resistance meningkat 10%. Beruntung pada saat ini, itu berhasil digunakan oleh Ji Xiangfeng. Kalau tidak, dia akan terbakar hidup-hidup. Dengan adanya hal yang semacam ini, membuat sosok dari Sun God pun kini sadar jika bocah ini cukup keterlaluan. Tak lama kemudian, Ji Xiangfeng mengatakan jika Sun God telah menggunakan bayangan untuk bergerak dan menyerang orang-orang. Ji Xiangfeng menambahkan, aku mengerti aturan melewati level ini sekarang. Dengan adanya perkataan dari Ji Xiangfeng, si pria sombong mengatakan, hei miskin, kau mungkin punya niat jahat kepada rekan-rekanmu. Dengan mendengar hal ini, orang-orang mulai sadar. Mereka kini mengatakan, iya, tadi Sun God jelas mengikuti keberadaan Ji Xiangfeng, tapi mengapa banyak orang yang terbunuh? Kemudian pria sombong juga menegaskan, sosok dari Ji Xiangfeng benar-benar kejam. Yang mati malah para player di sekitarnya. Dengan statement liar dari pria sombong itu membuat orang-orang semakin tidak mempercayai Ji Xiangfeng ini. Namun Ji Xiangfeng mencoba membela. Dia mengatakan, aku paham aturan level ini. Aturannya sederhana, kelinci merujuk pada player dan 10 kali 10 sama dengan jumlah orang yang berpartisipasi dalam dungeon. Aturan penyelesaian adalah 10 kelinci bermain petak umpet. 7 mati tinggal 3. 3 kelinci melarikan diri dengan cara melihat ke arah matahari dan berjemur di bawahnya. Yah, kini Ji Xiangfeng juga menambahkan, bersembunyi dari serangan yang tak terlihat dari Sun God, kini seperti bermain petak umpet. Jika 7 kelinci mati dan tersisa 3, aku kira ini adalah hasil yang buruk. Kalau kita terus tidak bisa memecahkan aturan serangan Sun God ini, saat matahari terbenam nanti, itu akan menghilangkan 70% player, dan dungeon Night God akan menjadi sangat berbahaya.
Meski mendengar hal yang semacam itu, si pria sombong tetap mengatakan, "Hahaha, itu hanyalah asumsi pribadimu sendiri. Faktanya, banyak player yang lebih kuat darimu, tapi tak bisa menghindari serangan Sun God. Kau ini hanyalah level 3. Kenapa kau bisa melakukan itu? Kau pasti punya rencana yang jahat." Kemudian dengan adanya statement dari Ji Xiangfeng sebelumnya, membuat pria gendut kini mengatakan, itu tadi terdengar masuk akal untuk dijelaskan. Tapi siapa tahu ini justru jebakan dalam game. Si gadis paham akan hal itu, benar juga. Tapi dia memang berhasil bertahan hidup. Saat kemudian player yang lain mulai berbicara, dia mengatakan semuanya cepat berpisah. Setengah jam telah berlalu, game akan segera dimulai lagi dan perburuan kembali dilakukan oleh Sun God itu. Si pria gendut pun kini paham dengan situasi. Dia mengatakan kepada si gadis, "Aku memutuskan untuk mengikuti senior level 9 yang sombong itu. Meskipun dia menjengkelkan, tapi sepertinya itu yang paling aman." Orang-orang kini mulai mencari tempat yang aman bagi mereka. Mereka kini hanya bisa berharap semoga dewa bisa membantu mereka untuk bertahan sampai akhir. Di tengah situasi dan kondisi ini, si pria cool menyapa sosok dari Ji Xiangfeng. Dia mengatakan, "Aku percaya pada logikamu, tapi sekarang bagaimana cara menangkap bos yang bersembunyi di dalam bayangan ini?" Ji Xiangfeng pun cukup terkejut dengan adanya hal itu. Dia kini langsung mencoba untuk mengatakan kepada sosok dari si pria cool itu, caranya adalah dengan menggunakan kartu trufku dan mengeluarkan Royal Flush. Yah, kini Ji Xiangfeng mulai beraksi dan menuju ke arah si Sun God itu. Ji Xiangfeng semakin mendekat ke arah Sun God. Sun God menyadari akan hal itu, namun dia pun kini malah tersentuh oleh sosoknya Ji Xiangfeng. Dan dengan apa yang terjadi ini, para player lain mengatakan, apakah dia itu gila? Dalam jarak yang begitu dekat, dia pasti akan terbakar. Dia sungguh mencari kematian. Kemudian dengan adanya sentuhan dari Ji Xiangfeng terhadap Sun God, membuat sistem mengatakan, Anda telah menyentuh Sun God. Efek Divine Skill Replication telah diaktifkan. Anda akan segera mendapatkan satu kemampuan Divine dari Sun God secara acak. Yah, dengan apa yang terjadi ini, Ji Xiangfeng kini mendapatkan kemampuan Divine Shadow Traverse. Atas kondisi ini membuat si Sun God cukup kesal. Dia kini menyerang ke arah si Ji Xiangfeng. Tapi Ji Xiangfeng kembali berhasil untuk melakukan penghindaran. Ji Xiangfeng kini semakin merasa percaya diri. Dan atas apa yang terjadi ini, Zhao Fan, pria cool, sadar jika Shadow Traverse merupakan kartu truf kepunyaan dari si Ji Xiangfeng. Dia juga memahami jika dia belum pernah mendengar profesi yang semacam itu dengan kalian yang semacam itu. Tak lama kemudian juga para player lain juga sadar jika Shadow Traverse merupakan kemampuan Sun God yang cukup mumpuni. Itu adalah kemampuan yang cukup keren. Mereka kini mulai menyadari jika perkataan dari Ji Xiangfeng sebelumnya mungkin ada benarnya. Tapi sayangnya, Sun God kini mulai beraksi lebih aktif lagi. Dia kini berhasil untuk menghilang dalam bayangan. Ji Xiangfeng mulai tahu akan hal itu, dan orang-orang kini mulai ketakutan. Ji Xiangfeng pun kemudian menyuruh rekan-rekannya untuk segera berlindung di bawah sinar matahari. Jika tidak, mereka akan terbunuh. Dan pastikan untuk tidak membiarkan bayangan terhubung. Kemudian juga Ji Xiangfeng paham situasi semakin memburuk, karena pada saat ini tak lama lagi matahari akan segera terbenam. Setelah itu, tanpa diduga ada seorang pria yang terbakar di sekitaran sosok dari Ji Xiangfeng karena dia tidak mendapatkan sinar matahari. Dan dengan apa yang terjadi ini, sebuah taktik mulai digunakan oleh Ji Xiangfeng dan juga Zhao Fan. Zhao Fan mengatakan, adik kecil, segera gunakan skill Shadow Traverse-mu itu untuk memastikan posisi bos, lalu berikan informasi itu kepada aku. Ji Xiangfeng setuju akan rencana itu. Perlu diketahui, Shadow Traverse merupakan kemampuan melintasi bayangan. Dan di saat yang seperti ini, para player hanya bisa tercengang. Mereka ketakutan setakut-takutnya. Meski demikian, si pria cool Zhao Fan mencoba mengatakan, bos tak mungkin terus-menerus mempertahankan tubuhnya yang tangguh itu. Dia tak bisa disentuh ketika sedang tidak menyerang.
Dan saat dia menyerang juga merupakan saat yang paling rentan baginya. Kemudian, Ji Xiangfeng mulai paham dengan situasi bayangan. Namun, pada saat ini, sosok dari Sun God telah murka. Dia mengatakan dengan lantang, manusia lemah beraninya menyentuh skill defense-ku. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part kedua pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini si Sun God pun sangat marah terhadap para player. Di sana, dia bergegas mengeluarkan kemampuannya untuk membakar semua orang. Namun untungnya Ji Xiangfeng berhasil mengetahui pergerakan dari Sun God itu, sehingga Ji Xiangfeng memberitahukan itu kepada Zhao Fan. Setelah Zhao Fan mendapatkan lokasinya, Zhao Fan pun sangat terkejut karena makhluk itu sudah ada di belakangnya. Dia pun kini berhasil menghindari itu, tapi tidak dengan salah satu rekannya, sehingga si rekan kini terbakar begitu saja. Si gadis juga kini mulai melakukan sesuatu. Dia di sana pun kini terkena sebuah efek pembakaran. Namun untungnya Ji Xiangfeng berhasil untuk membantu gadis itu meskipun dengan sebuah terjangan. Ji Xiangfeng kemudian meninggalkan gadis itu untuk fokus menghadapi si Sun God. Sun God pun kini kembali mengincar si Ji Xiangfeng, namun Ji Xiangfeng berhasil untuk melakukan penghindaran. Dan ketika timing sudah tepat, Ji Xiangfeng lantas menyuruh Zhao Fan untuk melakukan aksinya. Zhao Fan pun kini mulai mengeluarkan kemampuannya untuk melakukan sebuah tarikan. Yah, Zhao Fan saat ini merupakan seseorang profesi sains dengan profesi skill yaitu tarikan. Skill ini tak punya atribut khusus, dapat ditingkatkan, meningkatkan pertahanan sebesar 40% setelah digunakan, dan setelah mengunci posisi musuh dapat sementara membatasi gerakan musuh. Yah, dengan kemampuan yang semacam ini, si Sun God pun mulai terjebak dengan rantai yang ada. Tapi meski demikian, Sun God tetap agresif. Dia kini berhasil melepaskan rantai itu, karena hal yang semacam ini tentu dapat diterobos. Tapi seketika dari arah sampingnya, sosok dari Ji Xiangfeng segera melontarkan sebuah pukulan tepat ke arah tubuh dari Sun God, sehingga Sun God pun mengalami luka yang sangat signifikan. Atas adanya hal ini membuat Zhao Fan dan juga Ji Xiangfeng sadar jika tingkat kesulitannya berasal dari aturan dan skill dewa. Dan semestinya kekuatan dewa itu sendiri pasti sesuai dengan level player yang ada. Meski dalam keadaan yang seperti itu, sosok dari Sun God tetap mengeluarkan sebuah kobaran apinya yang begitu besar yang menimbulkan efek ledakan, namun Zhao Fan dan Ji Xiangfeng berhasil menghindari itu. Sosok dari Sun God kini kembali masuk ke dalam bayangannya dan mulai mengincar para manusia melalui kegelapan. Kini para manusia mulai merasa sangat tenang dan mereka sadar sepertinya mereka perlu melakukan ini jauh lebih cepat lagi. Kini Zhao Fan bertanya kepada si Ji Xiangfeng apakah Ji Xiangfeng dapat menemukan posisi dari Sun God saat ini. Namun Ji Xiangfeng mengatakan jika itu tidak semudah yang dibayangkan. Ji Xiangfeng mengatakan ini memang skill luar biasa, tapi menyelinap ke dalam bayangan bukan berarti benar-benar bisa berkeliaran di mana saja, hanya bisa memilih satu titik keluar untuk melarikan diri. Kalau tidak, kemampuan ini benar-benar di luar batas, seperti pintu yang bisa kemanapun. Tak berselang lama kemudian, Ji Xiangfeng mendapatkan ide yang sangat brilian. Dia kini mengatur para rekannya untuk membentuk sebuah formasi diarahkan kepada titik-titik tertentu sehingga dapat membuat mereka mengetahui keberadaan dari Sun God nantinya. Si gendut dan si gadis pun kini sadar jika mereka harus mengikuti rencana dari pemuda itu karena pemuda itu telah banyak membantu mereka. Tak lama kemudian, si Ji Xiangfeng mulai masuk dalam bayangan dan mulai memburu sosoknya si Sun God. Dia kini tahu tentang lokasi yang ada sehingga dia memberitahukan itu kepada rekan-rekannya. Mengetahui adanya hal yang semacam ini, para rekan mulai melakukan penyerangan dari arah yang ditujukan oleh si Ji Xiangfeng itu. Ya, para player melakukan tugas mereka dengan sangat baik sesuai arahan dari Ji Xiangfeng. Atas adanya hal yang semacam ini, sosok dari Sun God benar-benar mendapatkan kelukaan, padahal lawannya ini hanyalah manusia kecil biasa. Dengan kemenangan sementara ini membuat para manusia sangat senang. Mereka mengatakan ternyata teknik ini cukup efektif. Sun God itu tak bisa bertahan lebih lama lagi. Meski demikian, Sun God masih belum menyerah.
Sun God pun kini dengan lantangnya mengatakan, manusia kecil berani menantang dewa, aku akan membuat kalian semua mati. Yah, kebakaran kini lagi dan lagi menimpa para player yang ada di sekitaran si Sun God itu. Kini, mereka semua mencoba untuk tenang dalam kondisi yang sudah sangat-sangat tegang. Ketika dalam keadaan seperti ini, Zovan mengatakan ini buruk, kita terlalu agresif sehingga Sun God akan masuk ke dalam mode rampage. Meski dengan ketegangan yang semacam ini, si Ji Xiangfei mengatakan jangan putus asa, lihatlah ke langit. Sebelum kita terbakar lagi, matahari akan turun terlebih dahulu. Selain itu, Sun God telah menghabiskan terlalu banyak energi. Meski dalam keadaan seperti itu, mereka sadar jika kemungkinan akan ada satu serangan lagi dari Sun God ini. Benar saja, Sun God mulai mengambil ancang-ancangnya dan mulai perburuannya ke arah si Zovan dan juga Ji Xiangfei. Mereka berdua kini mulai berjuang meskipun tubuh mereka perlahan juga terbakar. Mereka harus menyelesaikan ini dengan cepat. Yah, ketika tubuh dari Sun God mulai terjebak dengan rantai yang dimiliki oleh si Zovan, si Ji Xiangfei mulai mengambil sebuah ancang-ancang untuk melakukan pembinasaan. Ji Xiangfei berhasil untuk menikam tubuh dari si Sun God itu sehingga mendapatkan luka yang sangat efektif. Ji Xiangfei pun sadar jika ini hampir segera selesai. Tapi tak disangka sosok dari pria licik kini mengatakan dalam hatinya, ini tidak bisa. Sun God tak boleh mati. Jika dia mati, bahkan aku tak bisa melindungi diriku sendiri di tahap berikutnya dari dungeon ini. Dan jika mereka bertahan hidup di tahap berikutnya, perhitungan dungeon pasti akan jauh lebih tinggi daripada milikku. Yah, dengan apa yang terjadi ini, sosok dari si pria licik mengorbankan sang wanita untuk diarahkan kepada Sun God itu. Dengan kondisi ini, sebuah efek penyelesaian dari Ji Xiangfei sebelumnya kini gagal seketika karena bertabrakan dengan gadis itu. Atas kondisi ini, sosok dari Sun God sangat merasa berterima kasih dan dia pun kini berhasil melukai tubuh dari gadis itu. Setelah melakukan aksinya, si pria licik merasa sangat senang sekali. Dan dengan apa yang terjadi ini, sosok dari Sun God benar-benar berhasil membinasakan sang gadis itu tepat di hadapan Ji Xiangfei. Meski demikian, pada akhirnya tahap Dewa Matahari Sun God ini telah berakhir. Sang gadis pun kini juga telah binasa. Dan semua player yang masih hidup mendapatkan waktu istirahat selama 30 menit. Setelah semua ini selesai, sosok dari pria gendut sangat kesal terhadap si pria licik karena pria ini terlalu berlebihan. Si gendut mengatakan, mengandalkan level dan latar belakang keluarga untuk bertindak semaumu, kau benar-benar sangat arogan. Meski mendengar hal itu, si pria mengatakan, aku memang bisa melakukan apapun yang ku mau. Di saat dia sombong seperti itu, tanpa diduga, sebuah pukulan dilontarkan oleh sosoknya Ji Xiangfei sehingga membuat si pria pun kini terjatuh seketika. Ji Xiangfei mengatakan, kau ini pria yang sangat menjijikan. Dan dengan mendapatkan pukulan yang semacam itu, si pria pun kini sangat geram dan ingin mengalahkan dan menghancurkan Ji Xiangfei sekarang juga. Tapi hal yang semacam itu dihentikan oleh Zovan. Zovan mengatakan dengan lantang, meskipun kau sekarang level 9, kau belum tentu bisa menang melawanku. Dengan adanya kedatangan Zovan membuat pria licik mengatakan dalam hatinya, kemampuan pedang orang ini luar biasa. Dan juga si miskin itu telah mendapatkan keahlian dewa. Jadi sebaiknya aku akan mengulur waktu terlebih dahulu. Dia pun kini menjauh pergi dari komplotan orang-orang itu. Meski demikian, si pria mengatakan dalam hatinya, bagaimanapun juga dalam babak berikutnya kalian semua akan mati. Yang menang pada akhirnya pasti hanyalah aku. Sesaat kemudian ketika pria licik itu pergi, sosok dari Zovan dan juga si Ji Xiangfei mulai melakukan perbincangan. Zovan mengatakan kepada Ji Xiangfei, jika kau tak puas, masih ada kesempatan nanti. Yah, mereka akan berencana untuk melaporkan pria licik itu. Dalam perusahaan game yang sangat ketat dalam menangani perilaku player yang merusak lingkungan game, itu bisa diambil sebuah tindakan. Mengetahui adanya hal ini membuat Ji Xiangfei mengatakan, aku tak menyangka kau adalah tipe pria yang keren dan kalem di saat yang genting. Tak lama setelah itu, sistem dalam game mengatakan jika waktu yang tersisa untuk memulai tahap berikutnya adalah 3 menitan lagi. Kini si Zovan memberikan sesuatu kepada Ji Xiangfei untuk dimakan
yang dapat memulihkan health dan energi. Sesaat kemudian, orang-orang yang ada di sana pun sadar jika pada saat ini sosok pria licik punya skill langka rank C untuk elemental Make Fire, yang dimana punya cooldown singkat dan durasi yang panjang. Tak heran, pria licik ini begitu angkuh tentang levelnya yang tinggi. Apalagi didukung dengan sumber daya keluarga. Saat ini semuanya pun bergegas untuk menuju ke arah pria licik itu karena mereka butuh akan api, sebab saat ini tempat ini begitu dinginnya. Tapi sayangnya ketika mereka melangkah, mereka pun dihabisi oleh si pria itu. Si pria mengatakan sekarang akan ada perubahan aturan. Siapapun yang membunuh Zofan dan Ji Xiangfeng akan kuberikan cahaya dan kehangatan. Kemudian Ji Xiangfeng tak peduli akan hal itu. Dia mulai mengonsumsi makanan dari Zofan sebelumnya, sehingga dia pun merasakan efek yang sangat dominan pada tubuhnya. Kini Ji Xiangfeng mengatakan ini adalah barang yang bagus, di mana kau bisa mendapatkannya. Zofan mengatakan, setelah kita berhasil melewati level ini, aku akan membawamu ke suatu tempat. Tak berselang lama kemudian, kegelapan semakin menyelimuti tempat itu yang menandakan jika para bos akan segera muncul lagi. Mereka semua pun kini sangat merasa jika tempat ini begitu gelapnya. Dan di tengah kegelapan ini, Zofan dan juga Ji Xiangfeng masih tengah berdekatan. Kini, Ji Xiangfeng juga sadar jika dia telah mendapatkan Water Flame Armor, rank A Armor, di mana item drop dari bos level menengah. Tak cuma itu, Ji Xiangfeng juga berhasil mendapatkan Flaming Stone, rank B material, punya efek tahan terhadap cuaca dingin, meningkatkan resistensi fisik dan sihir sebesar 10%. Ini sangat luar biasa dan hal ini membuat Ji Xiangfeng cukup senang. Beberapa saat kemudian waktu kian berlalu dan kini suasana semakin mencekam. Orang-orang mulai merasakan kedinginan yang luar biasa. Mereka pun sadar jika hal yang semacam ini seperti mereka berada di ruang penyimpanan es. Ini terlalu dingin. Dan di tengah apa yang terjadi ini, sosok pria licik malahan sangat senang. Semakin lama, orang-orang semakin merasakan hawa dingin yang begitu mencekam. Untungnya, di saat yang demikian, sosok dari si Ji Xiangfeng dan juga Zofan masih punya sebuah benda yang bisa meningkatkan kehangatan mereka. Di tengah kondisi ini, orang-orang pun kini mulai menyadari jika sosok dari pria licik tengah memanaskan apinya. Mereka pun mulai tertarik akan hal itu dan mencoba untuk menuju ke sana. Ya, dan tak disangka pria ini merupakan Cuyu dengan elemental magi Fire Element. Skillnya saat ini berada di rank C. Dia pun kini mengatakan kepada yang lainnya, bukankah cukup dengan punya tangan untuk melakukan hal yang semacam ini? Semua orang pun mulai menatap ke arah pria itu. Dan di tengah apa yang terjadi ini, orang-orang mulai saling memberikan argumen mereka. Mereka semua kini bingung apakah mereka harus membunuh kedua orang yang menjadi musuh dari Cuyu itu, atau mereka akan mati kedinginan. Si pria gendut kini mengatakan jika sebelumnya kedua orang itu telah berjasa karena mereka diselamatkan dari tangan Sun God. Tapi sayangnya pada saat ini elemen api sangat dibutuhkan, jadi mereka pun akan semakin sulit untuk menentukan pilihan. Tak berselang lama kemudian, salah seorang pria yang kedinginan di sana pun kini mati dan hancur begitu saja karena efek kedinginan ini. Semuanya pun sangat terkejut dan ketakutan akan adanya hal yang ada di hadapan mata mereka itu. Mereka semua pun kini mulai semakin gelisah. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Salah seorang pria kekar kini mengatakan, bunuhlah kedua orang itu. Jika terus seperti ini, kita akan mati membeku di tempat ini. Iya, kini sosok dari Cuyu sangat merasa bangga dan senang. Benar sekali apa yang kau katakan. Asalkan kalian membunuh mereka berdua, aku akan memastikan kalian semua aman untuk melewati tahap ini. Di dalam hatinya, Cuyu pun mengatakan, ini hanya kerjasama sementara yang terbentuk. Di hadapan kematian, kita hanya seperti pasir yang terpisah. Serangan pun mulai dikeluarkan oleh orang-orang di sana yang lantas diarahkan kepada Zofan dan juga si Ji Xiangfeng.
Zovan tak tinggal diam. Dia kini mulai mengalahkan orang-orang yang mencoba untuk menentangnya. Di Xiangfeng juga melakukan hal yang sama, sehingga banyak orang yang kini malah terjatuh seketika. Di Xiangfeng menegaskan dengan lantang, jika itu yang kalian inginkan, kalian benar-benar akan terus dipermainkan oleh sosok pria licik Cuyu itu. Di sana pria kekar bertanya, apa maksudmu? Di Xiangfeng kini mengatakan, orang bisa berbohong, tapi tidak dengan hasilnya. Dan tindakan-tindakan Cuyu itu, kalian sudah melihatnya. Pelayan seperti dia yang membantu bos untuk melarikan diri. Aku yakin setelah kita berdua nanti dibunuh, dia akan membantu bos untuk membunuh kalian semua. Si gendut membenarkan hal itu. Benar sekali, aku melihat dia tadi mendorong kakak cantik. Meskipun dia bisa memberi kita api, tapi tanpa kemampuan untuk mengalahkan bos atau menemukan aturan, kita tetap tidak bisa menyelesaikan tahapan. Meski seperti itu yang lain mengatakan, tapi saat ini yang kita butuhkan hanyalah api. Tak lama kemudian, si Cuyu kembali menegaskan dengan lantang, kalian tidak boleh kerjasama. Kalian ini semua bodoh. Sejak kapan Rim of the Gods menjadi begitu aman? Apa kalian mau bergantung pada mereka berdua? Atau kalian bisa dengan aman melewati ini semua? Semuanya pun semakin bingung dengan apa yang tengah terjadi ini. Si Cuyu kembali menegaskan, hidup atau mati, kalianlah yang pilih itu sendiri. Apakah yang akan terjadi? Selanjutnya part ketiga pun berakhir sampai di sini.